Tahu nggak apa yang terjadi? Mas beli teh, kok iya, kok begini gitu? Iya, ini apa namanya, ada syuting di dalam. Ya ganti dulu lah, tanggung lah udah gitu. Sama kolor bener kolor dulu, ya Allah ya Rabbi, udah sampai itulah kayak gitu. Welcome back to Keket Channel, to Keket and the People. Kali ini Catherine kedatangan bintang tamu ini Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Baik Keket. Aduh seneng banget. Kita yang seneng loh. Di sini biasanya yang datang cowok-cowok sanggar, ini ya ini cowok itu ya gondrong, tiba-tiba cewek cakep gitu loh kan. Seneng gitu loh. Thank you banget udah meluangkan waktunya nih. Biar wangi gitu deh. Thank you Mas Eko. Iya. Nah Keket mau tanya-tanya nih Mas boleh. Eko nih, kan nggak banyak nih yang tahu nih, penonton nggak banyak yang tahu. Dulu Mas Eko tuh pernah sekolah di IKJ ya? Oh benar. Di IKJ. Keket pengen tahu nih kenapa sih milih kuliah di sana dan jurusan apa yang diambil waktu itu? Jadi dulu tuh sebenarnya pertama lulus SMA mau masuk IKJ, tapi sama orang tua mau ngapain IKJ? Bisnis. Oh gitu kan ya. Ambil bisnis. Kalau nggak bisnis kan kamu kan lulusan fisika sama biologi, ya minimal kedokteran lah gitu. Aduh, padahal pada saat itu kerja di radio udah di entertain juga, maksudnya belum ini ya, belum yang masih apa dulu masih ngelaba apa belum tuh. Udah akhirnya udah saya kuliah di ISIP. Dulu di radio mana Mas? Dulu di radio SK. Oh SK, radio oh SK. iya. Yang sama Bagito, Warkop segala macam situ ya. Itu salah satu radio ternama juga tuh saat itu. Pokoknya saing-saingan sama Prambors lah dulu, benar gitu. Oh Keket bener, berarti orang lama kita gitu. Nah terus udah gitu akhirnya kuliahlah saya di ISIP gitu. Kenapa di ISIP? Ya karena aku kan kerja di radio, ya udah nggak apa-apa gitu. Selesai gitu, habis selesai kuliah juga di IKJ. Tetap ya IKJ ya. Memang ada jiwa seninya, darah seninya. Bener, dan aku ngambil di penyutradaraan waktu itu. Dari situlah ketemu sama Mas Hanung gitu ya. Terus ketemu juga sama si Emil Lemu apa segala macam. Banyak deh senior aku, Bang Coki apa segala macam kayak gitu. Iya. Nah, ya udah akhirnya tapi gini ya, di IKJ tuh rupanya membuat saya kan dunia hiburan itu kan kebanyakan dari teman-teman IKJ. Iya. Jadi pada saat saya ke stasiun televisi pasti lulusan IKJ ya. Iya. Udah. Ayo, kamera action udah pasti begitu adanya ketemu ya Mas ya. Ketemu dan langsung aja. Ya udah gue percaya sama lu. Oke gitu. Akhirnya ya udah berangkat dari pertemanan, akhirnya ya alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Keket, bisa ketemu teman-teman di dunia entertain, dan ketemu sama Mas Parto sama Mas Akri gabung sama Ngelaba gitu. Wede, mantap. Kayak gitu. Oke, nih IKJ zaman dulu kan terkenal dengan ospeknya nih yang seru banget. Seru banget ya Mas pasti ospeknya. Itu mata seninya. Ini pasti yang bikin ini anak IKJ juga nih, jangan-jangan nih bener nih. Boleh nggak diceritain nggak pengalaman ospeknya Mas Eko waktu itu? Ngapain aja tuh Mas? Dulu tuh ada yang namanya mata seni. Jadi mata ospek seni itu namanya mata seni. Iya, ospek itu nggak ada kata ospek gitu. Bikin orang di sini di kepala pening gitu loh. Iya. Karena awal pertama kali masuk juga, katanya IKJ ada ospeknya. Kagak ada lagi ospek mah. Apaan tuh ospek gitu. Ada juga mata seni. Oh bayangannya orang seni. Ya Allah ya Robi ya Karim. Itu mata seni bener deh. Gimana itu tuh? Bener digojlok banget. Digojlok bener, kita dibikin down banget gitu ya, kuat apa enggak gitu. Udahlah, pokoknya macam-macam. Tahu nggak saya tuh udah ngetop loh ya, udah ngetop di Ngelaba udah segala. Tahu nggak? Disuruh sama senior pakai celana kolor doang. Oh my God. Terus suruh ke depan. Kamu tahu ke depan bukan yang di bioskop ya? Yang ke depan yang di pintu gerbang. Yang ke depan banget itu yang ada itu gerbangnya itu yang ada yang tiket gitu. Iya. Lo beliin teh botol. My God. Beliin teh botol terus jalan gitu. Terus orang-orang, Nek, kok kan iya gitu. Loh, kok lu pakai celana? Kok pakai celana kolor? Iya lagi syuting di dalam. Bilangnya lagi syuting. Untung ya, karena di situ juga orang udah banyak kenal Mas Eko juga. Iya bener, nggak semuanya jadi sampai tukang teh botol juga. Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Mas beli teh, kok iya, kok begini gitu. Iya,
ini apa namanya ada syuting di dalam, ya ganti dulu lah, tanggung lah udah gitu. Celana kolor bener kolor doang ya Allah ya Rabbi udah itulah kayak gitu, tapi nikmat gitu banyak temen. Aduh. Ya seseruan ya Mas Berangkatnya subuh. Berangkat subuh loh. Pokoknya subuh udah harus. Pokoknya sesudah subuh nyampe jam 5. Selama pas lagi mata angin itu aja kan. Mata seni bukan mata seni, angin. Mata seni jam 5. Terus udah gitu tau nggak? Besok pagi jangan sampai nggak datang. Bawa ini, lu bawa kacang hijau 120 biji. Buat bagi-bagi itu? Enggak, 120 biji, orang mah seraup kayak ya setengah kilo. 120 biji. 120 biji. Kita harus hitungin satu-satu. 1, 2, 3, 120 ya Allah. Benar-benar tuh dikerjain ya. Ya, benar. Tapi alhamdulillah ya udah salah satunya itulah gitu. Itu momen yang ini juga ya. Benar. Oke, masih ingat nggak sih dulu Mas seangkatan dengan seniman atau artis siapa aja waktu di KJ selain Mas Hanung ya? Ya tadi Hanung, Emi Lemu, ada kan Emi Lemu ya dulu ya. Terus ada lagi siapa? Banyak sih teman-teman tuh. Ada Yanto Jawa yang kameramen apa ya kan ada tuh. Terusnya itu apa Yudi Datau tapi senior ya. Yudi Datau juga IKJ apa bukan sih? Bang Coki apa banyak lah ya? teman-teman banyak banget gitu. Termasuk itu loh yang pemain bandnya Klub Aktis, Vincent apa segala macam tuh teman-temannya tuh siap itu juga. Terus sama yang itu juga apa sih ya Allah ya Rabbi yang kemarin bubar ya apa Naif juga tuh Naif gitu banyak gitu loh benar iya itu Naif segala macam jadi panitia tuh mereka tuh aduh benar seru tapi ya asik seru. Nah sekarang mundur sedikit nih ke grup Lawak Patrio. Gimana nih awal mula Mas Eko bareng Mas Parto dan Mas Akri membentuk grupnya? Iya jadi dulu masih ingat tanggal 10 bulan 10 94 10/10/94 benar itu gabunglah di Radio SK tadi. Tadinya berawal dari radio gitu, Mas Akri dari ini apa ketua fans club dia. Ketua fans club Radio SK dia. Mas Akri. Mas Parto pengurus bukan pengurus kerja di radio tukang ngetik absen gitu ya. Kalau saya masih SMA, SMA kelas 2 kelas 3 gitu loh. Pokoknya yang paling itu deh, paling datang pakai pakaian abu-abu. Masih pakai celana gitu, seragam. Abu-abu pakai seragam gitu ya segala macam gitu. Terus sudah gabung segala macam. Terus lulus SMA gabung lagi sama Mas Parto Mas Akri. Alhamdulillah 94 96 ditawarin sama TPI sekarang yang MNC TV lah gitu ya. TPI siarannya kalau dulu kan TPI yang terkenal pagi hari ya. Pagi hari. Aku disiarkannya malam hari. Jadi malam hari yang masih kriek gitu, yang masih uji coba gitu loh. Di situ alhamdulillah diterima. Suruh bikin dummy 1, terusnya bikin lagi dummy 2, suruh bikin 13, akhirnya dibikin sampai 13 tahun stripping setiap hari. Wow, hebat. Kayak itu salah satu bintang tamu pernah. Iya, dulu. Benar. Ini bintang tamu. Sempat sih berapa kali waktu itu diundangnya? Sempat berapa kali benar. Iya. Sempat naksir juga sih waktu itu. Oke, lanjut. Oke, kemudian kan akhirnya Mas Eko berkarir di politik nih. Mulai dari caleg di Jawa Timur, terus sampai akhirnya lolos ke Senayan. Apa nih yang kira-kira yang menggerakkan Mas Eko untuk berkarir di politik? Jadi gini, contoh lah ya. Kan saya masih ingat pernyataan orang tua saya sama guru ngaji saya. Sehebat-hebatnya orang akan lebih hebat kalau dia bermanfaat untuk orang banyak, gitu ya. Nah, saya kalau untuk jadi dunia entertain udah cukup lah gitu lah. Tetapi bagaimana menyembatani keinginan teman-teman di daerah pemilihan saya. Kebetulan daerah pemilihan saya itu tempat kelahiran saya di Nganjuk. Gitu ya. Jadi Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Madiun itu tempat bermainnya saya gitu loh. Saya udah nyalek di sana semata-mata gitu menyembatani program-program pemerintah agar bisa ke sana. Karena dari Mojokerto, dari Jombang, terus ya dari Madiun yang paling parah itu baik perekonomian dan sebagainya, sosial ekonominya dan sebagainya, yang paling rendah itu adalah
Nganjuk gitu kan. Nah, makanya saya ngambil di sana dan alhamdulillah program saya arahkan ke sana, baik program irigasi, program pendidikan, terusnya juga program olahraga, kepemudaan, terusnya program pertanian ya, kehutanan, termasuk juga alat-alat berat kayak hand traktor segala macam saya serahkan ke sana, termasuk irigasi sebagainya gitu. Alhamdulillah saya nyembatani juga, termasuk juga bupatinya gitu ya, untuk ketemu dengan menteri-menteri terkait segala macam. Alhamdulillah berjalan, tetapi kembali lagi kan mereka dalam hal ini masyarakat Nganjuk ataupun bupatinya tergantung bagaimana pendekatannya gitu. Dan akhirnya ya sudah, periode ketiga saya dapat perintah dari ketum saya untuk pindah ke Jakarta Timur. Pindahlah saya ke Jakarta Timur, di sini ya udah kayak kemarin bikin program-program gitu, 1000 vaksinasi gratis. Iya, tadi Catherine lihat tuh Mas di bawah. Wah, ini hebat banget nih bikin vaksin gratis. Terus katanya juga Mas Eko mau buat mau kasih swab gratis, kasih vitamin juga. Suntik vitamin C sama multivitamin 3 hari berturut-turut untuk wilayah Jakarta Timur. Wow. Itu ribuan orang tuh nanti pasti. Padahal saya juga ngajak Keket loh waktu itu nyalek, katanya nyalek. Berarti tahun periode besok harus ikut. Insya Allah. Iya Mas, ajak lagi ya. Harus. Buat sekarang kalau buat gini loh, kalau buat diri kita udah cukup lah ya. Sekarang bagaimana caranya kita sekarang bermanfaat untuk orang banyak. Terus kedua juga dengan kita sebagai anggota dewan bukan so gagah-gagahan, so gaya-gayaan atau mau terkenal. Kalau masalah terkenal udah cukup, kita udah lah, cukup gitu ya. Sekarang bagaimana caranya kita bisa melebarkan kemanfaatan diri kita untuk orang banyak, bisa gitu sharing loh. Ya Mas. Ya, sharing is caring ya. Banyak teman buat saya itu ibadah gitu loh. Banyak silaturahmi itu buat saya keberkahan gitu. Jadi manusia kan makhluk sosial, makhluk yang berhubungan satu sama lain gitu loh. Jadi kalau kita nggak berhubungan satu sama lain, ini bukan manusia, tumbuh-tumbuhan dong, eceng gondok gitu kan. Gitu. Oke, Mas Eko kan saat ini kita lagi di kantor Mas Eko ya. Terus gedung komando ini bisa diceritakan nggak Mas, di sini ada apa aja? Iya, jadi alhamdulillah di sini ada manajemen artis, ada production house, terus ada kayak semacam marketing. Jadi kayak semacam gini loh. Saya bikin program tuh bagaimana caranya. Sekarang kan pada tumbuh kembang teman-teman YouTuber apa segala macam ya kan. Jadi saya taruh di sini digital marketing. Jadi jadi pada kumpul teman-teman YouTuber segala macam, tapi juga saya marketingin gitu loh, biar mereka juga mendapatkan impact, bukan hanya ngetop saja, tetapi juga bagaimana caranya programnya itu bisa dibeli oleh tadi sponsor-sponsor dan sebagainya. Terusnya juga ada event organizer, lalu juga ada kayak kargo gitu ya, kayak gitu. Ya lumayan lah buat beli susu anak. Banyak ya Mas ya, alhamdulillah. Ya itu karena bergaulnya di dunia itu politik, jadi semua saling bantu, saling keterkaitan. Jadi berkembang terus ya. Berkembang terus kalau buat saya sih itu. Oke. Kalau dilihat-lihat di kantor Mas Eko ada Lego tuh, Catherine lihat tuh. Apollo ya Mas ya. Memang hobi main Lego dari kecil atau gimana Mas? Iya, jadi kalau kecil enggak ya. Waktu kecil saya kan orang susah, di Nganjuk mana ada Lego gitu ya. Adanya mainan ya udah dari apa sih namanya tuh? Dari buah-buahan apa segala macam, dari jeruk Bali kayak gitu. Nah, bisa saya punya Lego karena berangkat saya dulu, anak saya kecil. Awal si Sawal tuh sekarang udah umur 18 tahun. Yang perempuan ya Mas yang, ya? Enggak, yang pertama. Yang perempuan yang kedua. Ya? Itu 18 tahun. Waktu kecil dia umur 2 tahun 3 tahun hobi main Lego gitu ya. Dinosaurusan gitu. Saya yang nemenin. Lama-lama dia bikin sendiri, saya bikin juga gitu. Kan ada yang umur untuk 3 tahun, ada umur yang 18 tahun kan, ada yang 21 tahun, ada yang 13. Udah dari umur 13 sampai 18 saya ngerjain tuh. Akhirnya jadi banyak. Jadi banyak, udah di sini ada, di rumah ada. Terus ini sekarang saya lagi bikin tempat khusus
khusus buat Lego. Jadi Khusus buat Lego. jadi saya minta sama orang Lego tolong dibikin kayak tamannya gitu. Jadi ya udah macam-macam Lego semuanya. Macam-macam Lego yang jadi, Mas bikin ya. ukurannya 5x5 kayak begini kayak. Bukan museum Lego lah Jadi pokoknya. bisa museum Lego. Ya tuh, pokoknya Mas. kayak gitulah. Jadi ukuran 5x5 aku bikin kayak gitu, tingkat segala macam. Jadi nah sekarang anak yang kecil yang juga kecil senang. umur berapa, Mas? Yang kecil 14 tahun 14. gitu ya. Juga hobi main Lego Hobi main gitu. Lego Karena juga. jadi kita kalau ke Lego tuh ya rame-rame gitu. Yang cewek beli yang cewek-cewekan gitu ya kan macam-macam gitu, Barbie apa segala macam. Yang cowok kecil udah kemarin beli itu Nintendo yang model kayak Nintendo, bikin TV Nintendo cepet. Ya udah gitu. Seru ya. Jadi kalau lagi PPKM kayak begini, nah itu udah di rumah tuh. Anteng tuh Mas udah bikin anteng Lego. gitu. Karena saya ngeliat anak saya yang cewek, oke lah kalau dia sih dancer apa segala Dia macam lebih gitu. sekarang ke seni Lebih ke musik entertain, ya. dia lebih ke entertain. Udah Nyanyi ya? dua single dia ya gitu. Kalau yang cowok yang kecil ini, saya suruh main sinetron nggak mau. Oh nggak mau. Padahal gantengnya sama loh kayak bapaknya loh. Iya. Wah, Like father like son. padahal bener loh. Kalau dia apa Mas hobinya, Mas? Nah dia hobinya sekarang aneh juga. Jadi dia searching di Google apa segala macem, tahu nggak dia? Ya saya sih bangga, seneng gitu. Hobi main itu Bitcoin. Bitcoin. Iya, dia hobi main saham, Saham. kripto, apa Bitcoin, apa segala macam. Terus tiba-tiba udah untung 32 juta, untung 52 Widih, juta. Itu yang 14 tahun itu. Wih hebat Iya, ya. bapaknya aja, lu dari mana ilmunya gitu. Iya, aku kebetulan kan dia sekolahnya di Singapore International School. Teman-temannya kan saling ngeling segala Iya, macam. internasional Jadi, iya semua internasional. lagi. Jadi aduh, ya udahlah artinya, ayah aku pinjam kartu kredit. Jangan sembarangan gini. Enggak, aku pinjam aja gitu. Karena pakai nama aku belum boleh, dia bilang gitu. Masih mungkin umurnya ya. Kan emang aturannya gitu, pakai punya bundanya gitu kan. Udah pakai kamu aja, jangan pakai punya saya gitu, pakai dia. Udah tuh, untung loh. 52 juta, 42 juta. Baru umur segitu Iya, loh, Mas. ayah, ini gimana nih ayah? Udah aku dapat 52 juta. Udah kamu simpen lagi. Kamu simpen aja. tabungin. Biarin setahun 2 tahun jadi bagus, aku bilang gitu. bener. Kamu main lagi nih, aku kasih jadi kartu kredit bapaknya sekarang udah pakai. Iya, itu anak tuh. Kreatif bener. ya. Iya, bener. jadi anak sekarang tuh memang jadi gini ya. Kalau buat saya, berikan mereka kesempatan untuk berkembang. Jangan dipaksakan kemauan bapaknya atau emaknya. Biarlah mereka berkembang, tetapi kita mengarahkan. Pantau Dia terus ya. pantau terus, karena kemarin itu dia sempat kebablasan waktu umur 9 tahun atau 10 tahun main game terus kan. Main game. Dan main gamenya itu yang bikin saya nyeremin gitu loh. Yang apa sih namanya, yang pakai berdarah-darah apa segala macam. Jangan gini. Terus tiba-tiba dia beralih ke misalnya ini, dia ada umur 11 tahun tuh jual-jual barang sama temennya, barter-barteran gitu loh. Barter ada. Berarti tuh. udah ada jiwa bisnisnya Iya, jiwa tuh, Mas. bisnisnya bener. Gue bilang, gue waktu 11 tahun masih ini gitu ya, masih main comber-comberan gitu, main dia udah gitu. Dia udah main ini, apa namanya, barter gitu, dapat pedang, dijual sama temennya, ini harganya segini, ini oke, dia lepas. Oke, dapat 12 juta. Oke, tapi bukan berbentuk uang ya. Iya, berbentuk ini, berbentuk game gitu. Dia apa sih, kayak semacam voucher, apa gitu. Udah. Sekarang udah bentuk uang. Widih. Ya pokoknya kita arahin aja Iya, gitu. benar. Jangan sampai tiba-tiba kartu kredit bapaknya jadi hilang, jebol gitu. Tapi alhamdulillah pinter lah itu. Pinter. Nah, kalau yang gede sekarang di Singapura. Oh, sekolah di Singapura. Di Singapura. Dia ambil apa, Mas? Dia ngambil 2 degree ya. Wow. Manajemen 1 sama apa sih, bisnis apa gitu loh. Aku pokoknya 2 degree. Dan dia udah hampir setahun nggak pulang nih. Jadi kita video call aja gitu. Sedih juga sih. Iya, habis keadaannya juga lagi kayak gini kan, Mas, kan ditutup juga bordernya kan. Iya, waktu sebelum ini kan kita masih udah dia sono, bapaknya gegayaan gitu ya, ke sono gitu. Terus ngeliat anak mah memang 5 jam, 3 jam, selanjutnya main di ini. Main di mana tuh? Daerah-daerah ya udah tuh yang biasa kita main, daerah apa sih namanya? Orchard Road. Orchard Road. Iya. Gitu. Makan di Atria apa segala seru ya di macam sana. ya. Atau di Marina Bay Sands gitu kan, kayak gitu. Tapi sekarang ya udah Virtual dulu deh, ya, video akhirnya callan. kita video call mulu gitu. Ya, anak sekarang sih emang
harus dipantau terus memang. Iya, tapi hebatnya anak sekarang lebih berkembang ya, maksudnya lebih dibanding zaman kita dulu. Iya, zaman kita dulu. Ya anak sekarang pinter. Ntar lah kita bikin lah. Kita bikin. Mesti udah gede-gede Mas, mesti nambah yang kecil kayak. Oke, terus di sini juga kan Catherine lihat banyak juga nih Mas nih, ada patung-patung gajah. Catherine pengen tahu nih kenapa sih Mas Eko suka gajah kayaknya? Iya, jadi gajah itu filosofinya gini Trin ya. Kalau buat aku gajah itu adalah binatang yang peduli dengan teman-temannya, yang care dengan teman-temannya. Dia nggak mau makan kalau sebelum teman-temannya juga nggak dapat makan. Segitu ininya ya? Iya, saking care-nya, saking pedulinya gitu ya. Kalau aku baca, gajah itu pun juga walaupun dia badannya besar segala macam, tapi dia tidak menunjukkan keegoannya gitu. Jadi aku ngeliat sih filosofinya seperti itu. Jadi ya, lu kalau jadi orang hebat, lu harus sadar di bawah lu masih banyak orang yang hebat gitu. Itu gajah seperti sifat-sifat gajah. Iya, sifat-sifat gajah gitu mah. Ya gitulah, aku gajah tuh lihat tuh dari yang kecil-kecil. Banyak ratusan di rumah ratusan. Di rumah juga. Pokoknya kalau dari luar negeri gitu ya, pengecualian kalau misalnya dari Thailand ya. Thailand pasti. Gila, Thailand tuh bisa mohon maaf bukannya mohon maaf gitu, karena aku hobi gitu ya, sampai bisa beli 2 koper. Wow, khusus buat itu buat aja. Gajah-gajah aja Gajah-gajah. Karena gajahnya tuh lucu gitu loh, gajahnya lucu. Unik-unik deh kalau Thailand. Nah kalau di luar negeri, misal kemana atau kita misal ke daerah-daerah gitu, ada ukiran kayunya, terusnya di dalamnya gajah, ini gajah. Diukir lagi di dalamnya ada gajah lagi. Di dalamnya lagi ada gajah lagi. Jadi gitu. Dari besar ke sedang, kecil. Tapi dalam satu gajah. Wow. Nggak bisa dibuka-buka. Itu saya menghargai kerjanya, bukan menghargai gajahnya. Gila, segede gini dia tuh bisa bikin gajah lagi di dalam, kayak di perutnya gitu ada gajah. Terusnya di dalam perutnya si yang kecil itu ada gajah lagi. Itu kan bikinnya amazing lama ya. Gitu. Iya. Itu lihat sampai begitu, lihat tuh gajah. Iya. Macam banyak ya, banyak gitu, banyak. Asal jangan istri bentuknya kayak gajah aja. Tapi istri mau besar mau kecil buat saya atau pasangan buat saya sih bukan berarti harus dinikmatin. Benar, karena kan kalau buat saya kurus kalau nggak sehat buat apa juga. Benar, yang penting sehat yang penting sehat. Benar. Oke, Mas Eko kan sukses nih di dunia entertainment, kemudian juga sukses berkarir di politik, pengusaha sukses, pokoknya keluarga juga harmonis sekali, alhamdulillah. Apa tuh Mas rahasianya? Rahasianya apa ya Kak? Ya soalnya dari dulu kan nggak pernah nih denger ada gosip-gosip miring, pokoknya adem ayem aja gitu semuanya. Semua ya di keluarga, di politik, di semua. Jadi kalau buat saya nyikapin semuanya adalah profesional. Ya. Jadi kalaupun misalnya saya di dunia entertain, ya harus profesional di bidangnya. Di entertain ya harus benar-benar fokus gitu. Semua harus fokus kalau buat saya. Di politik pun juga demikian, harus fokus gitu ya. Di keluarga harus fokus. Kalau dulu kita fokus sama mamahnya awal-awal, sekarang saya lebih fokus sama anak-anak gitu ya. Bagaimana caranya anak-anak ini tidak, yang saya bilang tadi, jangan sampai salah langkah, salah jalan. Jadi kita berdua selalu mengingatkan, dan kita berdua udah kayak si setan dan si malaikat. Kadangkala Fiona jadi malaikatnya, saya jadi si setannya. Demikian juga kadang-kala saya jadi malaikatnya, dia jadi si setannya. Jadi misalnya kamu jangan begitu, gini. Nah, terus udah gitu ngadu ke emaknya. Ya papa emang harusnya nggak gitu ya, tetapi kamu juga harusnya juga gitu. Jadi memang harus apa model kalau buat saya, buat keluarga itu seperti main layangan lah. Kapan saat kita mengulur, pada saat kita menarik gitu. Pada saat angin bagus ya udah kita ulur, tapi pada saat angin nggak bagus kita ini. Boleh mereka ikut arus asal jangan terbawa arus, kan kayak gitu buat saya. Udah bergaul juga nggak apa-apa buat saya. Bener, saya sama anak saya mau bergaul mau segala macam bebas. Yang penting tahu aturan gitu loh. Lu mau apa? Mau ke diskotik misalnya gitu, nggak apa-apa. Tapi sadar pulangnya jangan malam-malam. Syukur-syukur bapak diajak. Gitu.
Ya Jadi kan? ini juga anak juga ngerasanya nggak kayak kan hubungan kalau anak sama orang tua juga kan agak kaku. Jadi kalau lebih deket gitu kan mereka ngerasa jadi kayak sahabat, kayak temen. Jadi kita bisa sharing, nggak malu-malu, jadi lebih terbuka ya. Bener nggak sih Mas? Bener, Kat, kamu coba deh buka di Instagram saya atau di Instagram Fiona. Saya kalau udah di rumah, saya lepaskan saya sebagai politisi, saya lepaskan sebagai pengusaha, saya lepaskan sebagai pekerja seni. Saya benar-benar sebagai teman buat dia. Jadi dilatain ya udah latah banget gitu ya, dipecandain ya bercanda banget gitu. Pokoknya bagaimana caranya menjadi teman buat dia, buat saya gitu. Jadi ya udah jangan sampai mereka curhatnya sama orang lain, itu salah gitu. Dengan curhatnya sama kita aja gitu loh. Akhirnya mereka dengan bercanda apa segala macam, akhirnya mereka punya masalah. Kayak tadi aja lah anak lah. Ayah, aku mau begini, mau begitu ya udah. Ya kalau bisa jangan begini. Kemarin nggak ini sama ayah gitu. Ya deh sayang nih sama ayah. Gitu. Iya, jadi gitu. jadi lebih terbuka ya, lebih open. Kita juga tahu nih anaknya ngapain ya kan. Bener. Kenapa kamu? Kok tiba-tiba cemburu segala macam? Nggak suka sama ayah gitu. Bukan ayah. Tadi aku tuh di sekolahan gitu. Iya. Kenapa di sekolahan? Kenapa? Biasa itu mah. Dulu ayah lebih dari itu. Tanya bunda ya bunda gitu. Gitu. Udah kalau ada orang suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu kamu nggak usah begitu. Gitu. Kayak gitulah. Benar. Sama yang laki juga gitu segala macam. Sepanjang hidup dan karir Mas Eko yang sukses ini, pernah nggak ada momen yang menurut Mas Eko paling terpuruk? Mungkin bisa di-share untuk jadi pelajaran Catherine dan penonton di sini. Kalau terpuruk tuh, ya pasti namanya. Kalau lebih di bisnis ya, katanya di bisnis tuh saya pernah punya usaha. Saya membantu teman-teman. Nah, saya kan berangkat dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan jurnalistik, jurusan komunikasi. Saya membuat ada yang pertama dulu ya. Yang pertama saya membuat kumpul teman-teman, yaitu bikin majalah. Majalah yang benar-benar eksklusif gitu loh. Modelnya kayak Highland gitu, terusnya kayak Turtle gitu ya, kayak gitu bikin gitu. Namanya dulu Violet gitu. Violet kita bikin. Wah, mewah bener segala macam. Nah, tetapi ya gitu. Karena teman-teman hanya teman-teman tuh bisa kerja tapi nggak bisa jualan. Nah, itu juga akhirnya buat saya ya udah, yang penting saya udah bantu teman-teman. Akhirnya berapa puluh jilid berapa puluh apa sih kalau jilitan per bulan tuh keluarnya tuh apa namanya tuh? Enggak dong, selembar kan kalau yang dicetak gitu ya. Ini pokoknya setiap bulannya tuh dapatlah kurang lebih 22 bulan gitu ya. 22 bulan apa sekitar 2 tahunan lah ya. Sekitar 2 tahunan gitu. Akhirnya nggak jalan. Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak jalan. Tapi itu bisnis mahal. Iya, padahal hasilnya maksudnya udah jadi majalah, udah proper ya, udah. Dan udah itu hire orang-orang hebat gitu, tapi nggak jalan. Jadi kesimpulannya adalah bisnis kalau kita nggak pahamin nggak usah dijalanin juga. Gitu. Karena saya tahu bagaimana cara menulis, tapi tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Karena rupanya complicated banget. Bagaimana kita naruh di di lapak-lapak ya kan. Terusnya lapak-lapaknya bukan seperti surat kabar. Kalau misalnya ditaruh di mana di halte-halte gitu kan, dulu zamannya halte-halte gitu kan, pasti nggak ada yang membacanya karena dia eksklusif kan. Bacanya kan pasti yang murah-murah gitu. Harusnya taruh misalnya di toko buku segala macam. Tapi taruh di toko buku pun juga dia rupa-rupanya dia udah kerjasama sama toko. Aduh, jadi complicated banget. Complicated ya Mas. Yang kedua, saya punya bisnis waktu itu infotainment. Infotainment saya dulu jalan banget. Saya justru pertama kali bisnis itu, production house itu adalah infotainment. Infotainment bagus banget. Adalah udah infotainment saya, ada infotainment khusus dangdut, ada infotainment khusus buat program TV-TV RCTI ya, segala macem, sampai termasuk infotainment politik gitu. Terus tiba-tiba orang tua bilang, lu bikin infotainment gak gibah? Ngomongin orang nggak takut gitu. Cuman 2 doang tuh kata gitu tuh. Dalam kondisi kita udah banyak program infotainment tuh. Langsung lah, bener juga. Udahlah, kalau masalah rezeki ntar juga ada rezeki. Akhirnya udah
saya putus semuanya, saya udahin. Termasuk juga misteri, ada infotainment misteri. Oh, ada infotainment misteri juga ada. Misteri dulu zaman infotainment dihabisin sama saya, dihabisin cuma plug gitu. Ya udahlah, karena ini udah orang tua juga yang ngomong. Gibah gitu. Akhirnya udah saya berhentiin. Tapi alhamdulillah dulu saya punya kantor kan justru kecil. Di mana tuh, di Jalan Abdullah Sapei. Terus saya pindah lagi di sampingnya kampus Sahid. Pas sudah selesaiin infotainment segala macam, alhamdulillah tiba-tiba ada aja bisnis yang tetap jalan. Jadi memang kembali lagi, kalau bisnis sih memang harusnya kalau buat saya apapun juga harus dikaitkan dengan yang kebetulan saya ini ya, satu saya turut apa kata orang tua, terus kedua saya selalu mengkaitkan sama agama saya gitu. Oh kalau ini gibah, ini ngomongin orang, maka akan terjadi gini ini sudah. Alhamdulillah ada aja rezeki. Ada aja dari yang lain ya Mas ya. Next time kalau bikin apapun juga ya udah ikutin apa omongan orang tua dan juga hadis gitu. Iya, itu penting ya. Oke, akhirnya kan Mas Eko sampai sekarang nih siapa satu orang yang paling berjasa dalam karir Mas Eko? Kalau tanya siapa yang paling berjasa buat saya sih, saya dari dulu dekat sama ibu. Sama ibu ya? Sama ibu. Dari zamannya saya masih kecil sampai setua ini, bukannya saya nggak percaya sama istri ya. Iya. Ya, awal-awal married pun juga demikian. Kalau saya sakit tuh, awal sakit gitu, saya selalu ke ibu. Bu, kerikin bu tuh. Bukan kerikannya tuh. Manja ya, manja juga emang karena kedekatannya itu ya Mas ya. Bukan kerikannya, tapi memang sentuhannya aja tuh udah, saya sembuh loh saya. Kayak udah ada rasa gimana, benar. Terus tiba-tiba kok makan apa aja nggak enak ya ke rumah orang tua. Padahal lagi di restoran, ke rumah orang tua makannya semur tahu, ada ceplokan telur gitu. Nikmatnya bukan nikmat luar biasa. Jadi memang saya tuh deket banget sama nyokap. Kalau buat saya tanya semua. Mas Eko nih paling takut sama nyokap. Anak berapa bersaudara? Saya 3 saudara. 3. Jadi anak Mas Eko nomor berapa? Saya pertama. Anak pertama, berarti ada 2 adik ya? Dua-duanya cewek. Dua-duanya cewek. Gitu ya. Dan sekarang dia ngurusin kantor ini juga. Oh gitu. Dia ngurusin kantor ini juga. Gitu. Ya udah gitu. Tapi sekarang orang tua udah meninggalkan. Gitu. Ya udah sekarang curhatnya baru sama istri. Baru bisa ngobrol sama istri dan sebagainya. Ya udah. Ya gitulah. Kalau itu inget pasti semuanya kalau mau ngapa-ngapain pasti Bu, saya mau ini kuliah di sini. Ya, tapi selesai dulu kuliahnya. Ya. Bu, saya mau lomba lawak. Ya udah. Lalu ngomong terus, Bu, saya mau mentas di luar kota gitu. Ngomong tuh padahal udah berkeluarga. Padahal udah berkeluarga tapi tetap ya. Gitu. Udah berkeluarga udah. Terus Bu, saya lagi bikin ini minta doanya gitu. Ya udah sama ibu. Kalau buat saya restu dari orang tua aku juga dekat. Insya Allah disampaikan salamnya. Tadi Mami juga udah bilang, aku bilang mau syuting sama Mas Eko. Oh iya kirim salam ya, Mami kan ngefans juga. Halo mertua. Kayak gitu buat saya memang nggak tahu ya. Buat saya nggak bukannya berarti manja, bukan berarti perintah agama atau enggak. Emang udah dari kecil tuh udah buat saya tuh katanya kalau nggak ketemu nyokap tuh ada sesuatu yang kurang gitu. Memang ridho orang tua apalagi seorang ibu ya. Iya mungkin ya. Mau ridho mau apa saya nggak tahu juga. Tapi saya tuh selalu apa aja mau bertindak apa aja tuh selalu. Saya tanya, misalnya, Bu mau dibeliin apa gitu. Enggak, udah lu yang penting pulang. Pasti kayak gitu ya kalau ibu-ibu tuh selalu ya. Kalau kita kan aku juga gitu kalau keluar negeri kemana-kemana. Mi mau dibawain apa? Alah udah nggak usah gini-gini. Tapi kan beda namanya kita mau bawain oleh-oleh pasti kan. Alah udah gampang di sini juga ada gitu. Pas selalu gitu. Ini barang beli mahal di sini juga ada. Iya. Memang. Gitu ya. Memang. Ngapain? Iya. Padahal kita udah mikirin pengen suka nggak ya ini nggak ya? Sukaan yang gini-gini. Pas udah gitu tuh
lu ngapain beli mahal-mahal? Iya. Ya Allah, yang ono aja jarang dipakai. Iya bener. Sama. Kayaknya semua ibu-ibu begitu ya, sama si mami juga begitu. Kalau jadi ibu juga gitu kan. Si mami juga gitu tuh. Yang kemarin aja belum dipakai. Udah dibeli lagi. Beli yang lain aja udah. Beli. Itu tetap sama. Udah beli perhiasan aja, beli emas nggak jauh-jauh. Kalung yang di Arab tuh bagus-bagus. Oh iya, lebih bagus tuh emasnya. Bener. Zaman dulu gitu bilangnya emas gitu. Nggak bilang berlian udah. Iya, emas bener. Udah ya udah dibeli emas gitu. Udah happy banget tuh. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Mas ya. Apa sih pesan dari Mas Eko untuk anak-anak muda di sini? Ya jadi gini, mau bisnis, mau di politisi, Ya. mau hidupnya nyaman, mau kerja di entertain atau kerja di kantoran segala macam, dua lah kalau buat saya yang harus dipahamin atau dua yang harus dianut. Kalau buat saya pribadi, yaitu satu kejujuran dan kedua kreativitas. Jadi kalau buat saya jujur sama kreatif itu penting banget. Karena buat saya nggak penting punya teman pintar, nggak penting saya juga pintar. Karena buat saya lebih baik saya kreatif. Karena orang kreatif sudah pasti pintar dan orang pintar belum tentu kreatif. Kayak gitu, benar. ya kan? Dan kalau jujur bicaranya hablum minallah, kalau kreatif bicaranya hablum minannas, berhubungan dengan manusia. Jadi buat saya kalau dua ini sudah bisa dikuasain, buat saya hidupnya nyaman, nikmat. Walaupun mungkin pertama-tama tertatih-tatih, tapi kesananya Betul, thank you so much. Makasih banyak Mas Eko buat waktunya, buat sharingnya. Pasti juga yang nonton nih pasti senang banget, tambah dapat ilmu dari Mas Eko. Oke, terima kasih udah nonton Keket Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you, dadah. sukses.